Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'di As-Sa'idi qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahaba laka nafsi qala mara'ila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara fiha wa sawwabahu thumma ضأما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول ولا خاتم من حديد ولكن هذا memang balungannya walakin hada izari qala sahlu ma lahu ridaun falaha nisfuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasna'u bi izarika illa bistahu lam yakun 'alaiha minhum syai'an wa illa bisathu lam yakun 'alaika minhu syai'un fajalasa ar-rajulu hatta idza qala majlisuhu qama fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عدها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ya faqad nakah. Jadi teman harus memahami ya, sahabatnya Nabi itu enggak orang mentereng-mentereng. Allah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan untuk jadikan istri." Jadi di masa lalu itu justru kenapa Rasulullah itu sebenarnya untuk mewadahi ya, karena Rasulullah bukan karena yang nyari ya, orang datang untuk orang datang untuk istri. Ya Rasul, saya menyerahkan diri untuk diberi istri Tuhan. Itu karena memang yang wanita juga cari apa coba? Rasulullah itu tidak punya apa-apa. Bukan raja yang punya istana. Beliau juga bukan padahal perempuan-perempuan yang menyerahkan diri sama Rasulullah itu tahu betul kehidupan para istri Nabi itu seperti apa. Sering nggak masak selama berbulan-bulan, selalu hidup ditinggal dalam perjuangan, wis gitu. Tapi kenapa mereka malah menyerahkan diri? Karena jaminan keselamatan di sisi Allah nanti di akhirat. Sementara di dunia mereka pasti hidup terbimbing. Buat mereka hidup terbimbing dalam kebenaran dan nanti jaminan keselamatan di akhirat itu tidak bisa dihitung dengan harga uang gitu. Makanya banyak yang menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk diperistri sama beliau. Rasul memandang wanita dengan teliti, beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasulullah tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata, nah setelah Rasulullah tidak berkenan, maka seorang sahabat, siapa namanya kira-kira ini? Siapa ini? Ya Rasulullah, seandainya Tuhan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya. Kula mawon ya Rasul. Nek jenengan mboten kersa kula mawon, kula dereng kawin. Rasul bertanya, adakah engkau punya sesuatu untuk maksudnya untuk mahar? Untuk mahar. Kamu punya apa untuk mahar? Jawab orang itu, demi Allah tidak punya apa-apa ya Rasul. Lah kok wani? Ngetek kowe. Rasulullah berkata, pergilah kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan kau memperoleh apa-apa. Coba kamu pulang dulu, mungkin di rumah dapat apa nanti yang bisa untuk mahar ya. Pulang. Lalu orang itu pergi pulang. Setelah kembali dia berkata, demi Allah tidak ada punya apa-apa saya Rasul. Melarat mulu nemen. Mbok melarat joget lahir ngono lho. Jadi melarat iki nemen wis pol pokoke. Enggak punya apa-apa Mas Hendi. Jadi sahabatnya Nabi itu gitu-gitu loh.
Kok sekarang orang lain dituntut untuk benar, niru sahabat Nabi katanya ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak mau seperti ini ya. Demi Allah tidak punya apa-apa. Rasul berkata, carilah, coba pulang lagi, walaupun hanya cincin dari besi tidak apa-apa wes. Itu kata Nabi. Orang itu pergi pulang lalu kembali pula, demi Allah ya Rasul, walaupun cincin besi pun tidak ada. Nemen pokoknya. Pol pokoknya. Loh benar dia mengatakan begitu. Demi Allah ya Rasul, dia kembali pulang berkata, demi Allah ya Rasul, saya cincin besi pun tidak ada, tapi saya ada punya harta, sarung yang saya pakai. Jadi hartanya adalah sarung yang saya pakai. Ya Allah. Dan dia tidak punya kain lain selain kain yang dia pakai itu. Sahabatnya Nabi itu begitu. Sampean mau bersahabat dengan orang begitu? Apalagi yang ulama viral. Mana mau bersahabat dengan ini sahabatnya Nabi begini. Dan Nabi tenang aja. Memang beliau nih, wanita ini boleh mengambil, kalau mau wanita itu boleh mengambil sebagian dari sarungku ini. Jadi dicuil loh. Lah benar ini, hadisnya mana? Ini ada 1587. Kalau wanita itu boleh, kalau itu mau boleh mengambil sebagian daripadanya. Rasulullah berkata, apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kuwi ku lho, ngandalmu sarungmu ge opo? Paling sarungnya ya wis suwe gak di. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian. Ya toh? Kalau engkau pakai, bojomu enggak berpakaian. Kalau ia yang memakainya, engkau yang tidak berpakaian. Gelem tak dadi sahabatnya Nabi. Hah? Ngene iki lho. Padahal di mata Allah mulia sekali. Ternyata hartanya hanya sehelai sarung yang dipakainya. Makanya Bu Rida, bojo sampean jangan terlalu banyak baju. Nanti kesulitan ketemu sama sahabat ini di surga, nanti di pintu surga gimana? Gus, sampean kok bajunya banyak? Saya lu baju cuma satu. Ada seorang sahabat yang meninggal dalam jihad peperangan itu. Bahkan Bukun, saking nggak adanya. Kalau orang meninggal dalam perjuangan itulah nggak usah dimandiin. Jadi ketika mau dikafani, kafan itu nggak cukup. Jadi kalau disorongkan ke atas, yang kakinya kelihatan. Kalau disorongkan ke bawah, kepalanya kelihatan. Akhirnya disorongkan ke atas. Seperti itu. Bahkan untuk kafan saja loh nggak punya. Tapi jangan tanya tentang kemuliaannya di hadapan Allah. Iya, kadang saya itu makanya pakaian begitu banyak saya kurangi terus. Nanti siapa yang mau baju sama saya, ayo ke rumah. Ya, kalau baju banyak-banyak itu bingung ya. Bingung dan malu. Karena sejak dulu Pak Guru ya begitu aja, lemarinya ya dari kayu bekas itu. Makanya saya kemarin dibelikan lemari, nggak mau sana, enggak. Saya lemari kayu valet tadi saya sampai sekarang ya itu sudah alhamdulillah seneng saya. Karena nanti malu ketemu para sahabat yang kayak gini, malu. Saya di rumah kemarin itu disedekahi sama Pak Yono. Pak Yono itu dia punya usaha yang bikin rak-rak dari aluminium itu loh. Nah, udah tiba-tiba udah dianterin ke rumah. Gus-gus dikasih semua satu itu. Lemari yang dari kaca itu. Taruh di rumah sama dia. Saya nggak suka sendak keluaran. Tapi kemudian orangnya memohon dengan sangat, tolong Gus barokahnya gini. Aduh. Nah itu udah cukup karena apa? Dengan lemari saya yang cuma segini, nggak ada sampingnya ya toh. Dengan lemari yang ada segini, saya kan nggak bisa nambah lagi. Ya kan? Nggak bisa nambah lagi. Karena ya segitu, mau ditambah nggak muat. Tapi kalau dengan segini ada space di sini, pikiran itu masih, oh ini masih muat, gitu loh. Hanya di rumah situ mau dipindah, enggak mau. Enggak mau. Bener itu. Jadi bukan karena sok miskin atau sok apa, saya gimana pun tetap kaya. Jadi enggak usah dah, tetap kaya. Di mata Allah orang kaya itu kan enggak butuh apa-apa. Jadi bukan orang kaya itu yang punya harta benda banyak. Kita mengaku kaya itu karena sudah tidak butuh apa-apa lagi. Sudah tidak takut kekurangan apalagi tidak takut kehilangan apa-apa lagi, masih mampu. Itulah. Kalau masih takut kehilangan job style, kalau masih takut kehilangan senia, kehilangan rumah, sama itu masih kere.
kere munggah balik. Tahu kere munggah balik? Ya, jadi kalau takut kehilangan apa? Apa ini? Kamu takut kehilangan apa? Nih. Lalu orang itu duduklah. Aduh lah, terus piye ya Rasul, memang nasibku kayak gitu dia ya. Saya membayangkan itu, ya Allah, kepengin kawin kok angel ini paling gitu ya. Iya Mas ya, enggak punya apa-apa. Sampai kemudian orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Jadi suwe madhep ngetan. Ya nasibku. Lapo tombok mbok layarno dhisik aku gitu. Lama Mas Malik. Lho sih Mas. Lama dia termenung, kemudian ia pergi. Setelah itu klunyur mere. Paling mbek kaosnya disampirno nduk pundak. Kaosnya disampirno pundak, celana pas kene. Iya. Nang sikile dablu semen. Ini. Lama itu kemudian ia pergi. Ketika Rasulullah melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Rasulullah enggak tega. Setelah orang itu klunyur mbek klengsang lu, wah udah kok ndi opo-opo wah. Ya iku jenenge balungan melarat ya Allah. Itu loh sahabat Nabi Pak Jum. Dan sang istri nih, buat kalian perempuan nih, ya, sang istri tetap sami'na wa ta'na. Kemudian Rasulullah menyuruh orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, adakah engkau menghafal Quran? Orang itu menjawab, saya hafal surat ini dan itu. Ya ora pati pinter. Dadi ya wis melarat. Ya ora apal kitab. Paling rupane ya ora patek. Ya Allah, kan ya gelem ta. Nih, Bang Wedok. Alah, jangan apean. Iya, Pak Jun. Tapi ternyata ya sudah. Ternyata lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur'an. Mungkin ya kulhu. Enggak, Jun. Ya wis kulhu wae. Rasul bertanya lagi, kamu dapat membacanya dua kepala, kamu hafal? Bener hafal gitu kata Rasulullah. Ya. Faqala taqarra'u ahunna an dhahri qalbika. Maksudnya dhahri qalbika itu hafal ya. Ya, hafal di luar kepala itu. Ya, jawab orang itu. Lalu Rasulullah, pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang kau hafal itu. Jadi maharnya Al-Qur'an. Bukan kok Al-Qur'an mushaf, bacaan hafalan tadi loh. Disampaikan, dibacakan, dihafalkan kepada istrinya. Saking ndak punya cincin besi, ndak punya sarung, ndak punya. Bayangkan. Dan orang itu akhirnya dinikahkan. Ini pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya, nikah di masa Rasulullah ya sesimpel itu sudah. Kamu punya mahar. Kamu mau dinikahin, nggih. Siap, ya sudah, kamu tak nikahkan. Selesai. Enggak ada salaman barang itu, enggak ada. Angkah tuka wa zawwajtuka ma'a bla 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 bimahrin halan. Enggak ada. Belum kalau jawabnya qabiltu nikahaha halan. Enggak sah. Enggak ada. Jeda dikit aja enggak sah barang. Di situ jadi Nabi, ya wes kamu pulang, ya kan gini, pergilah sekarang. Engkau kamu nikahkan dengan dia, aku nikahkan kamu dengan mahar itu tadi. Sudah sah. Ya sebegitu sudah sah. Sah menurut agama itu sudah begitu. Gitu loh. Jadi Mas Nanto sama tak nikahkan sama itu dengan mahar itu. Selesai. Sudah, cuma tinggal itu, ini siapa ini tadi? Gitu loh. Kita aja Nana. Loh, saya ini alhamdulillah, saya itu nikahkan pertama kali itu bapaknya Mbak Ibat. Bapaknya Mbak Siska itu. Tahun 93 saya nikahkan. Lalu tahun 2000 berapa kemarin nikahkan Ibat itu? Ya, jadi 93 saya nikahkan bapaknya Mbak Ibat, 2019 saya nikahkan Mbak Ibat. Masa adine aku nikah sama anakmu meneh,
Jadi nikahnya sederhana itu. Saya waktu menikahkan bapaknya Pak Ibat itu rambutku gondrong begini, rambut saya. Pernah ngalami gitu. Kamu pernah rambut gondrong Malik? Enggak pernah. Saya cuma nggak bisa bayangkan sama rambut gondrong. Tapi banyak kutunya. Oh, saya banyak kutunya. Saya di antara saudara itu yang paling banyak kutunya itu saya, terus Mbak Mahmuda, terus poet 3 itu paling banyak kutunya itu. Bener. Kalau kecil dulu malah koreng. Oh, bukan koreng, udun. Tahu udun ya? Udun itu di kepala, karena saking banyaknya ide. Jadi kalau kecil dulu kan enggak tertampung. Jadi udun. Makanya sampean-sampean kalau punya ide segera sampaikan. Nanti enggak tertampung. Anak-anak yang lagi jatuh cinta kan kemudian jadi jerawat itu kan enggak tertampung. Termasuk orang yang punya tai lalat itu kan ada maunya itu. Nanti kalau enggak dirawat tai lalat bisa jadi tai kucing. Sama punya tai lalat di sebelah mana, Halik? Dada. Oh, kalau itu bukan tai kucing lagi nanti. Jadi tai kebo. Hati-hati Mas Malik ya. Jadi ayo coba kita baca itu sejarah itu sebagai kaca kita ya. Kalau Rasulullah begitu ya Allah betapa kehidupan. Oh kan itu kan zaman dulu. Jangan salah. Di masa itu sudah ada istana megah itu sudah ada. Kereta kencana itu sudah ada. Ini masuk dalam surat Ali Imran khailil musawwamah. Itu adalah kuda-kuda yang kuat. Itu maksudnya mewakili kereta kencana, kendaraan mewah. Itu loh. Jadi kuda sekarang kamu pikir harga berapa? Ada yang 3,5 M, bahkan 16 M miliknya Prabowo itu berapa itu? Iya, kudanya itu hampir 10 M itu. Kuda itu. Oh, enggak ada kuda 5 juta. Mana ada kuda 5 juta? Kuda yang mulai dipakai tunggangan di pantai-pantai itu, kemarin saya tanya itu sekitar 25. Murah itu, 25 jutaan lah. Itu masih biasa itu. Iya. Sepeda motor nggak bisa mati gimana? Kuda bisa mati, sepeda motor nggak bisa mati. Sepedanya Mas Nanto malah bukan hanya mati, tercerai berai. Itu memang keahlian meniru Pak Jum. Pak Jum itu kan punya keahlian membongkar. Terima bongkar nggak terima? Alhamdulillah. Jadi apa artinya? Nikah itu simpel. Saya sering mengendorse orang untuk menikah. Ketika mereka yang tadi kemarin itu. Kalau nikah itu 5 hukumnya ya. Bisa haram, bisa halal, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bisa mubah. Jadi tergantung kalau orangnya ini sudah sangat ingin, libido seksnya udah tinggi dan dia mampu secara bekerja gitu mampu dan dia tidak mampu mengendalikan dirinya, takut terjerumus, ini menjadi wajib, ini bukan sunnah lagi ini nikah. Nah, buat sebagian orang itu ada juga yang jadi haram kalau nikahnya hanya untuk main-main dan menyakiti perempuan. Jadi macam-macam. Nanti sudah masuk haram atau halal atau wajib? Cuman pikir rokok. Makruh. Ya, ibu-ibu juga gitu, yang punya anak perempuan jangan nyari aneh-aneh kalau mau memberi syarat untuk mantu ya. Yang penting soleh, bener ini. Terutama jamaah SPMA. Saya ajak sampean untuk berpikir out of box. Berpikir di luar konteks orang-orang jahiliyah itu. Teman mau tak punya mantu kayak sahabat ini tadi? Lo harus siap, harus mau. Iya,
Baru anak sampean semua, Mas Malik, Medok, Mas Henry. Loh, iya nanti juga ujian untuk saya itu. Ingat loh ya. Fatimah, putri Rasul pada saat akan dinikahkan dengan Ali, itu enggak mau itu. Fatimahnya enggak mau. Fatimahnya enggak mau. Ya karena secara fisik memang ada seorang yang lebih ganteng gitu. Waktu itu kan banyak kaum bangsawan yang kepingin menginginkan Fatimah. Ya, Rasulullah memilih Ali. Ada ceritanya panjang itu. Lalu Rasulullah saat itu menunjukkan tentang kelebihan Ali di mata Allah. Karena di mata manusia nggak punya apa-apa. Ali bin Abi Thalib nggak punya apa-apa. Teman tahu sendiri sejarahnya betapa ketika sudah menikah dengan Fatimah pun nggak punya apa-apa, sering nggak makan itu. Bahkan suatu hari itu pernah Fatimah minta kepada Rasulullah agar diberi pembantu. Sambil menunjukkan tangannya yang kapalan karena sering banyaknya nyuci sama ngerus gandum itu. Sama Rasulullah nggak dikasih kok. Bukan karena Rasulullah nggak sayang, tapi justru karena Rasulullah sayang. Agar ya samalah bismillah penderitaan di sini ayo kita nikmati aja, nanti di surga aja kita senang. Sampai segitunya. Makanya Rasulullah sering berlinang air mata ketika Rasulullah tidur di tengah gitu, lalu kanan kirinya Husain, lalu kanan kirinya lagi Ali sama Fatimah. Gitu. Seringan beliau begitu itu. Jadi kasih sayangnya itu ditunjukkan dalam bentuk begitu. Rasulullah pun dalam mengambil menantu tidak dengan pertimbangan duniawi. Nah kalau sampean-sampean yang katanya mau mengikuti Rasulullah, lalu kalau kemudian anak sampean perempuan dilamar oleh orang yang cuma punya sarung tok, terus terang Mbak Tri, saya itu ya, kalau padahal di mata saya orang-orang yang saya banggakan itu para TPU-TPU ini. Oh iya, yang saya banggakan, yang saya cintai. Buat saya mereka melebihi daripada sarjana-sarjana. Apalagi mereka juga sarjana. Orang-orang mandiri para TPU. Tapi kadang saya mau nikahkan mereka dengan anak-anak jamaah itu misalnya, masih awang-awangan, enggak guna gelem ta gitu. Padahal harusnya kalau kita udah chemistry-nya sama orang-orang beriman ini, yang kita lihat itu yang orang yang paling akromakum itu di antara kalian yang paling mulia itu adalah yang indallah ya di sisi Allah itu adalah yang atqakum, yang paling bertakwa. Iya Pak Jung. Kita masih belum sahabat Nabi kalau kemudian kita masih pakai pertimbangan ya'lamun adh-dhahira minal hayati dunya itu. Ya Pak Yed. Nanti anak-anak sampean juga gitu. Ya, kalau tak nikahkan dengan para TPU, banggalah sampean karena yang bisa mengantar. Enggak ada sekarang TPU yang enggak bisa makan, enggak ada. Ya toh? Alhamdulillah ya punya rumah, ya punya motor, ya bekerja. Ya. Sementara yang katanya nyari-nyari mantu yang wah ini besannya harus sekafu. Sama aja sekarang ya cari makannya dengan jualan biasa aja. Sekarang ya jungkir balik nyari rumah, sama aja itu. Iya, jadi apalagi sekarang kondisi kayak gini, semua orang ngeluh. Saya tadi barusan mau beli mobil untuk di Mabes. Nah, orang ini jual mobilnya itu masih bagus padahal. Karena katanya terdesak kebutuhan. Padahal dia mantunya seorang kiai. Seorang kiai yang tentunya dulu Pak Yai ini mengambil mantu ini juga karena dengan pertimbangan mungkin ya mau apalah wallahu alam. Tapi jelas kalau misalnya dia dinikahi sama para TPU mikir padahal ya sama. Juga ngekos. Ya Pak Jum. Iya ta? Pak Jum dulu waktu ngelamar Bu Komang dengan mahar apa? Nggak bisa disebutkan. Ya Allah, ya Allah. Apa gitu? Angkanya nggak bisa. Nggak bisa disebut angkanya. Nolnya terlalu melebar. 6 bulan baru bisa bayar. Berarti itu mau ajalan lah. Diutang gitu.
kalau itu Pak Jamil di Jogja. Kalau itu Perjuangannya sampai segitu ya. Luar biasa. Hah? Hanya satu senjata. Pakai senjata? Apa? Kalau Bapak tidak merestui, berarti Bapak mendukung saya berzina. Wis. Hanya direstui. Luar biasa perjuangannya Pak Ju mendapatkan hukuman. Ya. Yalah. Nanti kapan-kapan tak ceritain lah tentang saya. Tak ceritain lewat buku. Mau bikin novel. Mau baca novel saya. Sama baca novel itu ya bisa kayak orang gila, nangis tertawa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Baca. Kamu masuk seneng mocos ya? Iya, kan. Ya, Bu ya. Jadi semistri dengan saya. Jangan ngambil mantu berdasarkan halal duniawi, ya. Siapa aja sini yang punya anak perempuan, siapa aja? Gun, Heru, Mbak Tri gak punya. Bu Sabrina, Mbak Mita. Siapa lagi? Rally, kamu tak? Ya, awas kalau kamu pakai syarat-syarat harus konsultan properti, awas kamu. Taris barang ki. Gak usah syarat macam-macam, Mbak Solika. Yang penting bisa ngelulo. Taris sih sebenarnya kan taris gampang. Apa nak, kamu mau lamar anak saya? Gitu kan Mas Malik. Nggih Pak. Ono syarate. Apa? Kamu harus bisa bikin lemak lebih tipis dari saya. Itu aja selesai. Kursus tips ya. Selesai. Sesederhana itu. Gitu loh. Saman harus ngaca kepada diri sampean. Dulu ketika Saman ngejar Mak Hidayah, apa pakai syarat-syarat aneh-aneh? Orang tua kan enggak. Kadang kita ini sok-sokan. Dulu ketika kita melakukan ini pakai anu, tapi ketika kita udah merasa sukses apa, lalu kita memberi syarat aneh-aneh. Ini kan menghalangi para pemuda yang ingin beribadah. Iya. Gitu loh. Jadi kalau sudah syarat yang, tapi Gus, nah dia pengen nikah sendiri dengan pilihannya baru diseleksi. Pertama tentang diniha, agamanya ya apa, seideologi dengan kita ndak. Nah itu yang paling utama. Saman mau anak saman bareng sama sampean atau ndak di surga nanti, kan itu yang paling utama. Iya Jo, yang syarat utama. Pak Cung ngasih syarat harus ikut ngaji di sini. Itu. Itu loh. Mas Heru, Mas Heru duwe lo pira? Duwe pira Mas Heru? 4. Oh, asak lo. Apa ya? Kamu syaratmu apa suamimu? Kamu setelah mendengar hadis ini Lia, maka syarat suamimu adalah punya sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Sampean tetap harus mendesak dengan sangat agar dia memilih dengan kriteria agama pertama. Kalau anak ternyata masih bedol nggak karuan, sampean berlepas diri. Yang jelas anak itu kan gini, tanggung jawab kita itu kan gini Bukun. Merawat sejak kecil, menyekolahkan mereka, menyayangi mereka, memenuhi kebutuhan mereka sampai mereka dewasa. Begitu dewasa, akil balik dan sudah siap waktunya nikah, kita nyarikan jodoh untuk dia. Itu kewajiban kita itu. Kewajiban kita, nyarikan jodoh untuk anak kita. Sesuai dengan kriteria agama. Lalu menikahkan mereka itu kewajiban kita juga. Ya, kewajiban kita masih. Setelah menikah, lepas diri sudah. Kita tidak punya kewajiban apa-apa sama anak kita lagi. Itu. Nah, maka proses menikah itu tetap saja kewajiban orang tua. Makanya laki-laki sebagai wali dari anak tetap harus memberikan restu atau tidak memberikan restu. Ya. Syarat orang kalau dilamar itu harus persetujuan orang tua tuh. La nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Nah, kalau walinya ternyata zalim, ya kan? Bisa wali dolal, orang yang, tapi dolal ini harus
lihat ini, boleh pakai wali hakim kalau ketidaksetujuan orang tua ini tidak beralasan, misalnya hanya karena halal duniawi. Maka itu anak boleh tuh nikah sama orang yang dirasa secara cocok secara agama. Tapi kalau sebaliknya, misalnya si anak hanya karena cinta duniawi nikah sama anak yang nggak jelas, agamanya juga nggak jelas ini, tapi karena cinta drakor, ya kan? Hanya karena drakor, orangnya keren, ya kan? Cindian, celananya melorot, nah itu kan. Yang nggak keren, lalu bilang jangan nak, jangan, carilah yang bisa membimbing kamu, yang jadi imam bagi kamu. Enggak mak, aku sudah jatuh cinta. Ya sudah, kalau kamu nggak mau seperti itu, mama bapak nggak mau maliin, selesai. Tapi kan kasihan Gus, nggak ada. Sama harusnya lebih tegas itu. Iya, loh Gus, ini kan namanya memaksakan nikah. Ya enggak, bukan, kita bukan memaksakan. Kita memberikan pilihan dan ketegasan ideologi. Dia berhak memilih, kita juga berhak memilih. Orang tua berhak memilih, anak juga berhak memilih. Orang tua memilih agama, anak memilih dunia. Allah a'lam. Jadi kita tetap nggak boleh memaksakan kamu harus ini. Enggak, kita buat saya ini nak. Kalau kamu nggak mau itu dan silakan itu ya monggo silakan. Berarti saya dan kamu berbeda. Selesai. Ingat loh ya, nanti itu laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu nanti wahai manusia itu datang kepadaku sendiri-sendiri. Anak lepas dari bapak, bapak lepas dari ibu, ibu lepas dari anak. Tidak ada itu. Jadi nanti di akhirat pisah-pisah semua tuh. Pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Itu harus disampaikan kepada anak-anak kita. Nah, nanti di akhirat itu saya tidak bisa melindungi kamu, kamu juga nggak bisa bela saya. Maka saya harus tetap menyampaikan bahwa kita menikah atau apapun harus tetap berdasarkan agama. Pertimbangan itu. Tuh. Saya sampaikan juga sama anak-anak saya, menyukai itu boleh. Itu adalah azali, alamiah, ya tak? Menyukai seseorang itu saya nggak akan melarang kamu menyukai seseorang, karena itu nggak bisa dilarang. Cinta nggak bisa dipaksakan, ya. Tetapi kalau masalah jodoh nak, saya tetap punya kriteria untuk kalian. Tapi jika kamu punya kriteria sendiri, ini bari umingkum, saya berlepas diri dari kamu. Jadi bukan maksa, ya kita punya pilihan. Gitu Mas Ed. Anak saya laki perempuan saya kayak gitu. Saya nggak akan maksakan. Monggo silakan kamu cari kriteria sendiri ini, tapi kriteria orang tua kita, keluarga kita, this is my trust. Nah, gitu. Kalau mau nak, tajak di surga bareng-bareng. Nah, syaratnya seperti ini. Kalau kamu cari ini suami atau cari istri, yang laki maupun perempuan, silakan. Kalau cuma menyukai sih enggak apa-apa, cuma suka deh. Ya. Suka dan disukai itu. Gitu Bugun. Jadi kalau Lia, Rizky, siapa lagi? Sama cuma 2 tuh? 3 ya, Pak? Hah? Pak Gun gitu. Sama Puri gitu. Makanya memang pentingnya itu dididik mindset itu sejak awal. Jadi lingkungan di keluarga itu sudah diarahkan kemana. Nanti sehingga anak itu sudah arahnya kemana itu udah tahu. Saya juga gitu, mau Gus Pio, mau Mbak Gane, mau suka si A, suka si B, monggo aja, suka. Katanya ini pacarnya ini. Kadang saya tanya juga, pacarmu siapa? Mboten nggak ada bi. Nggak apa-apa, ngomong aja. Siapa yang kamu sukai atau yang suka sama kamu siapa? Oh ini ya sudah. Wong suka itu. Ya. Saya kan suka sama rujaknya Bu ini, Mbak Karpe Dewi itu. Tapi beli enggak pernah dikasih. Kemarin terakhir itu saya pengen banget. Orangnya di situ, Mbak Afi tak suruh sana beli. Orangnya di situ, buka ya toko warungnya itu, saya suruh beli. Ngantuk, jadi gitu. Enggak mau ngeladeni, hanya karena ngantuk. Saya suka, tapi kan enggak harus selalu terpenuhi. Suka kaya. Saya kagum sama dia. Terus terang kagum ya. Saya itu sulit dibuat kagum, tapi sama Mbah ini terus terang saya respect kok. Padahal ya buka. Dia bilang enggak didol. Wis sawang. Cinanya apa? Ya.
umpamanya ini bapak Bapak ya. menyukai di luar keluarga, Apa? di luar keluarga. Ya. Itu tidak boleh apa tidak? Melukai. Menyukai. Menyukai. Oh Pak Jum menyukai wanita lain. Gitu aja kok sulit-sulit. Seandainya seorang bapak menyukai di luar keluarga, bilang aja saya menyukai wanita lain. Bukan Mang. Pakai senjata ini. Badan. Pak Jum harus tahu Pak Jum. Meskipun dia sekarang nggak ikut ngaji, dinding bisa bicara. Pak Jum, suka itu enggak apa-apa Pak Jum. Tapi ada cinta yang terlarang Pak Jum. Cinta terlarang itu kalau cinta itu sampai kemudian membuat kita terbayang-bayang. Lalu kemudian tidak hanya terbayang-bayang tapi melakukan hal-hal yang mendekati ke arah sana. Makanya sesuatu itu kan yang kalimat kan la taqrab, jangan mendekati. Termasuk membayangkan, kemudian mengirim WA, lalu mengirimkan perhatian. Awalnya kan begitu biasanya, ya kan? Itu. Awalnya mengirim perhatian, bertanya kabar gitu kan. Kemudian ngirimi dolken. Kamu sudah makan, Mbak? Oh, belum. Sebentar tak kirim jati. Jadi awalnya begitu sudah. Nah ini yang tidak boleh. Kalau cuma sekedar suka, wih, ya Allah, andaikan dia jadi istriku, that's okay, nggak apa-apa itu, nggak apa. Saya yakin laki-laki semuanya punya begitu. Saya yakin semua laki-laki meskipun sudah berisik sama jangan percaya itu kalau laki-laki. Pak Budi sekalipun, Mas Gun sekalipun kayak setia gitu, di hatinya itu ada. Cuma dia berani atau tidak, itu aja. Gitu loh. Kepengen diulek karo bojone tangga, ngono wae. Itu aja sebenarnya. Mau Mas Heru sekalipun ndak ono iku terus Dek, ndak ada selain kamu. Ndak ada itu. Hari ini tengah mata kok. Iya, gue. Jadi kalau misalnya dia bilang setia hatinya loh ya, tapi mungkin dia memang tidak pernah aneh-aneh, tidak pernah selingkuh. Ya saya percayalah gitu ya. Kayak Pak Gun ini tidak mungkin lah selingkuh. Saya percaya gitu ya. Tapi di hatinya atau di matanya, minimal di otaknya, kalau tidak pernah mikirin orang lain itu bohong. Itu bohong. Gitu loh. Mas Malik itu sama. Ada kok. Loh dia jadi begini karena ngempet itu. Oh enggak, ya enggak, sudah. Jadi enggak apa-apa Pak Jum. Kalau sebatas ya menyukai, artinya tidak sampai kemudian kita melakukan tindakan untuk mewujudkan itu. Kalau tindakan mewujudkan itu apa salah? Boleh kalau dalam koridor yang benar. Ngomong sama istri. Mbak Tri kan Mbak. Jo, kamu manggil apa? Beb? Mama. Ush. Mama biak. Ma, kamu tetap wanita nomor 1 untukku. Tak ulangi caranya. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menggantikan kamu. I guarantee that. Saya jamin itu. Kamu tetap nomor 1, kamu tetap yang pertama, dan kamu tetap memiliki hati. Tapi persoalan agama ini, ya gaya nyoko, Bapak Jo. Tak usah gitu, langsung bilang aja itu kasihan, dia perlu dinafkahi, dia perlu di ini. Lalu kenapa harus kamu? Kan? Naik tuh. Nah, kalau mau lebih aman, ajak dia jalan-jalan dulu, Pak Jo. Beli apa, baju apa, besok disentil dikit, besok lagi sentil dikit. Dan saya yakin Pak Jum, sama tidak akan berhasil. Sampai kadol-dolken kabeh habis. Bu Pamang tahu, terima ae. Begitu nyampe, izinkan aku ya. Ndak. Wes. Kere saja. Nah, jadi jangan coba-coba. Enggak apa-apa itu
Halal kalau memang prosedurnya benar. Apalagi di Indonesia ini lah sampean juga tetap harus melalui persetujuan istri loh. Kalau di Indonesia ini kan harus begitu. Meskipun itu sebenarnya secara agama tidak harus, tidak ada itu. Tidak ada apa kalau poligami itu persetujuan istri itu tidak ada. Dalam Islam itu tidak ada syarat itu. Tapi jangan pernah tidak begitu ya. Karena janganlah. Jangan tanpa persetujuan istri. Karena kan yang saman. Kenapa? Kalau melihat tujuan nikah itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu ketenangan. Ketenangan. Rahmah itu kasih sayang. Kalau saman pakai sembunyi-sembunyi di belakang, enggak akan pernah enak. Padahal mawaddah warahmah itu sama tidak sedang ingin meninggal, enggak usah. Harus ngomong apa adanya, bilang apa adanya. Yang ngomong apa adanya dan sudah saling setuju aja butuh bertahun-tahun untuk menyatukan hati. Gitu ya. Dengarkan ini Mbak Umiana. Dengarkan. Ya. Sudah siap. Sudah siap? Nangis banget itu. Justru air mata sampean itu yang kemudian nanti akan membuat semuanya jadi di akhir ketika semuanya berbuah baik. Tapi saya rasa itu tadi ya. Jadi kalau ada laki-laki yang ngomong hanya kamu, enggak ada di hatiku. Wis sama nileng-nileng wajah saya. Itu bohong. Itu bohong. Kalau dia memang ngomong saya enggak selingkuh, Dek, mungkin benar. Mungkin jujur. Tapi kalau ngomong di hatiku, di pikiranku enggak ada selain kamu, itu bohong. Entah cuma sehari sekilas, 2 kilas. Bahkan masjid yang alim begini loh. Iku pelanggane sing genit. Entah itu tetanggoe sing mentel. Itu salah. Karena itu apa? Itu animal instinct itu. Apa? Memang sudah instingnya. Kita inilah al-hayawanun natiq ya. Kita ini hewan. Pada dasarnya kita ini hewan ya. Makanya dalam Al-Quran banyak sering kalau kita itu sudah lepas dari ciri kemuliaan manusia kita itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat. Katanya yang merpati, saya itulah lama merawat merpati, ratusan banyak merpati itu. Katanya merpati itulah simbol kesetiaan. Tapi saya tahu betul banyak yang enggak setia itu. Saya itu punya ratusan, setiap merpati, setiap satu burung saya punya namanya Mas Andi. Ini nama ini sama tak namain. Ini anaknya siapa, cucunya siapa, tahu semua saya. Karena tiap hari saya ngerawat mereka. Lah itu banyak itu. Wah, ada yang malah tak beli jelek tuh. Ada yang tak beli setia, ada yang tak beli pelacur, macam-macam. Karena makanya auzubillahi min dzalik ya. Jadi kalau sampean memang ada keinginan untuk itu, ngomong apa adanya Pak Jum sama Bu Komang, lalu ngomong sama yang sana. Karena kalau yang sama pikirkan ya kalau dia mau, jangan-jangan cuma sama pikir lalu dia nak mau. Kayaknya saya tahu deh. Wes